Assalamualaikum, Laskar Atlet Beres-Beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Haji Hatip, pemilik dari Sri Rezeki Farm. Sri Rezeki Farm. Jadi Laskar Atlet, ini video kedua yang kita buat dalam bentuk wawancara dengan beliau. Jadi di video sebelumnya kita banyak membahas tentang mindset atau pola pikir Pak Haji tentang bagaimana menjalankan peternakan ini. Tetapi hari ini saya pengen ke hal-hal yang sifatnya teknis, karena dari 2009 sampai 2021 ya, saya menangani itu belum pernah ketemu kasus sapi ambruk. Oke, baik itu hipokalsemia, hipomagnesemia, ketosis, asidosis ya, atau milk fever, grass tetani ya, belum pernah ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini relatif lancar ya Pak Haji, produksi anaknya. Insya Allah. Jadi 2 kali IB ya, itu mesti jadi. Ada yang 3 tapi tidak banyak. Ada juga yang panjang tapi itu 1 dan memang karakternya seperti itu, Laskar Atlet. Tembian. Nah, tembian. Jadi belum ketemu polanya. Jadi hari ini kita ngobrol sama Pak Haji ya, terus tanya pola pakan, jenis pakan, volumenya, jadwal pemberian pakan. Nanti juga kita lihat bentuk alas, susunan kandang ya, mujur kandangnya gimana, apakah nanti itu memang pengaruh dari pencahayaan dan lain-lain. Plus kita bonusin ada 2 ekor sapi yang jantan Pak Haji, yang digemukkan, dan itu resepnya bagaimana. Padahal begini Laskar Atlet, di sini sapi betina dari sisi body condition score itu tidak istimewa, 2,5 ya. Apalagi bila Pak Haji kebetulan ada satu tim pencari rumput ya, bukan tim pencari fakta ya, tim pencari rumput yang izin misalkan, itu pasti langsung goyang. Oke, Laskar Atlet, siap Pak Haji? Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ini koalisi Pilpres 2024 merah dan hijau. Laskar Atlet intermezzo. Jadi begini Pak Haji, dari 2009 kita kan nggak pernah ketemu ya kasus induk bunting, induk menyusui yang murni ambruk. Belum pernah. Belum pernah. Kan unik padahal. Artinya di sini ada 20 sampai 30 ekor Laskar Atlet. 60%-nya itu adalah indukan, sekian persennya jantan yang digemukkan, dan sekian persennya anak-anak pedet. Iya, betul. Pedetan. Langsung Pak Haji, jenis makanan apa saja untuk indukan dulu aja. Nah, telepon. Bentar, Laskar Atlet. Siap. Jenis makanan Pak Haji apa saja? Nah, ini kebetulan Laskar Atlet ini lagi kawul, lagi banyak. Makanan utama ya ini. Makanan utama jerami. Fermentasi kalau cuman pas ini pas kering ini. Soalnya kan pas nyari dapat ya. Nah, pas nyari, mau proses fermentasi. Jadi yang didapat sekarang langsung diberikan. Nah, sebagian diberikan, sebagian buat nanti difermentasi. Menu utama berarti adalah jerami. Selain jerami Pak Haji? Selain jerami, comboran. Comboran dalam bentuk cair. Apa saja? Cair. Nah, dalam bentuk bahannya yaitu kamlong, kamlong, ampas tahu, roti BS, sentrat sebagian, enggak semua. Untuk hanya yang kondisinya perlu di-up aja ya. Gamblong, ampas tahu, roti BS, bekatul pakai? Bekatul tidak, plus konsentrat pakai konfit ya. Yang konsentrat diberikan hanya untuk indukan yang kondisinya rada kurus banget, Laskar Atlet. Jadi menu pertama kawul, menu kedua adalah comboran. Selain itu hijauan kecil, cuman sore aja, dan itu nggak setiap hari. Hijauan nggak setiap hari Laskar Atlet. Jadi porsi makanan kawul, baik itu kering tanpa fermentasi ataupun fermentasi ya. Terus comboran, hijauan itu pun tidak setiap hari, diberikan setiap sore. Pola pemberian pakan
Untuk induk dulu. Hampir sama sih. Jantan sama betinanya hampir sama. Dari pagi habis dibersihin, kasih makan jerami. Jerami dulu. Habis itu kalau pas nyari rumput ditinggal udah. Ditinggal nyari rumput. Siang comboran plus jerami lagi. Sore kalau punya hijauan. Dicoper dulu. Dicoper dulu lah sekarang Arit. Nggak tentu dicoper. Oh, kadang kan juga di gitu ya. Dapat ini ya. Sukut galengan. Rumputnya kan pendek-pendek gitu ya. Macam-macam. Kadang gajahan, kadang rumput pendek, kadang juga nggak dapat. Kadang tebon, kadang kalau tebu. Oke, sekarang dari pakan, hal yang menarik adalah dari pakan kita melihat ada heterogenitas ya, atau makanannya itu bermacam-macam. Jadi kawul atau jerami, comboran, hijauan, konsentrat diberikan pada beberapa ekor saja yang membutuhkan. Kondisinya siap. Obat cacing, Pak Haji. Polanya jenengan seperti apa? Dari waktu mau habis lahiran. Induk melahirkan. Induk melahirkan umur 2 minggu. 2 minggu. Induknya dikasih. Induknya umur 2 minggu setelah melahirkan diberi obat cacing. Siap, lanjut Pak Haji. Habis itu umur kurang lebih di 1 bulan sampai 2 bulan dikasih langsung ke pedetnya. 1 sampai 2 bulan usia pedet sikat obat cacing. Terus Pak Haji. Untuk pedetnya nanti bertahap setiap berulang diulang setiap 3 bulan sampai 5 bulan lah. Diulangi sambil lihat kebutuhan juga ya. Sambil lihat kondisi kan. Siap. Berarti induk itu diberikan hanya sekali pada saat 14 hari setelah melahirkan saja. Iya. Itu obat cacing, Pak sekarang. Kalau untuk pemberian mineral, kalau pemberian mineral itu waktu kehamilan biasanya umur 7 ke atas itu mulai dikasih. 7 bulan ke atas mulai dikasih sampai nanti habis lahiran menyusui itu sampai umur 3 bulan 4 bulan. 3 bulan pedet. 3 bulan 4 bulan pedet masih dikasih. Betul. Jadi beginilah sekarang tak jelaskan ya. Seperti di video kita sebelumnya, usia 7 bulan kebuntingan induk itu adalah gede-gedenya, banyak-banyaknya kebutuhan akan nutrisi. Karena si pedet ini semakin besar, air susu juga harus segera diproduksi, sedangkan induk juga harus mempersiapkan proses persalinan lah sekarang Arif. Maka oleh Pak Haji disiapkanlah, disupport mineralnya yang serbuk, bukan yang blok ya. Yang serbuk. Mineral diberikan dalam bentuk yang serbuk. Apa tujuannya lah sekarang? Kenapa kita harus menggunakan mineral? Jadi nutrisi yang ada di rumput, nutrisi yang ada di jerami, yang ada di comboran itu tidak lengkap. Nah, mineral yang kita berikan itu fungsinya melengkapi yang tidak ada di jerami, hijauan, comboran, dan konsentrat, sehingga terpenuhi lengkap. Jadi meskipun sapinya Pak Haji ini BCS-nya tidak ada yang lebih dari 3, bahkan 2,5 atau 2, tetapi rajin birahi. Service per conception 1 kali, 2 kali IB langsung jadi. Seperti itu Pak Haji ya. Insya Allah. Luar biasa. Pemberian gula garam pakai enggak? Gula garam, kalau garamnya di pas fermentasi, di fermentasinya. Siap. Kalau pemberian langsung ke tidak ya, ternaknya enggak. Kalau gula biasanya habis melahirkan. Habis melahirkan untuk pemulihan kondisi. Buat pemulihan kondisi. Siap. Dan Pak Haji ini punya pola setiap habis melahirkan dilakukan treatment postpartus ya. Untuk segera mempercepat proses involusi uterus, sekarang ngarit, biar cepat birahi, sehingga birahi pertama kita biarkan sambil nunggu efek obat cacing selesai, birahi kedua eksekusi. Begitu jadi ya wes, tidak diapa-apakan, perbaiki nutrisi. Kalau masih birahi ketiga, di birahi ketiga diulang. Jadi Laskar Ngarit unik sekali di sini ya. Sapinya yang induk ini tidak begitu gemuk. Bahkan beberapa kali kita bikin video banyak yang komentar, sapinya kok kurus-kurus. Nah, seperti itu. Tetapi Laskar Ngarit
di sini lancar produksi pedet dan tidak pernah ada kasus sapi ambruk, baik itu hipokalsemia, ya, ambruk karena kekurangan kalsium, hipomagnesemia atau Graves tetani, ambruk karena kekurangan magnesium, ya, atau asidosis padahal dicombor ya, meskipun tidak terlalu banyak, ya, mengalami ketidakseimbangan asam basa maupun ambruk-ambruk yang lain. Jadi saya 12 tahun, 13 tahun nangani di sini tidak pernah ketemu sapi betina ambruk. Ternyata kuncinya ada di heterogennya pakan, rajin obat cacing sejak pedet, oke, dan pemberian mineral pada kebuntingan 7 bulan sampai anak usia 3-4 bulan ya. Iya. Kita tahu anak usia 3-4 bulan lambung sudah mengalami transisi dari yang berfungsi 1 lambung menjadi 4 lambung, sehingga dia di usia 12 minggu mulai transisi ke lambung ganda. Jadi sudah mulai makan rumput sehingga tidak terlalu butuh susu. Siap. Oke, kameramen, Pak Haji, kita sambil jalan-jalan untuk membuktikan ke Laskar Ngarit. Kita masuk sini aja ya. Ayo. Sebagai bukti, kita lihat bahwa sapinya ini tidak terlalu super dari indukan, tapi anaknya banyak. Mantap. Biar netizen percaya. Nah, monggo. Kameramen, kecantol sitik ora apa-apa. Nah, ini Laskar Ngarit yang kemarin melahirkan. Iya, yang kemarin ya? Iya. Susunya alhamdulillah karena umur 2 minggu. Dibantu 2 minggu belum ada ya? Pedet yang lain ya, sehingga susunya tidak segede yang kemarin. Jadi ini BCS 2,5. Ini kita masuk ke bloknya sapi betina yang menyusui dan pedet-pedet. Kita lihat ini pedetnya Laskar Ngarit. Total pedet Pak Haji? Total pedet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Iya, 10. Ayo kita jalan-jalan. Nah, Laskar Ngarit mungkin bisa melihat ya bentuk dari lantai. Monggo kameramen. Nah, kalau ini ada yang miring ke depan, ada yang miring ke belakang. Ada yang miring ke depan, ada yang miring ke belakang. Jadi kita bukan isapan jempol. Ini semua pedet, itu pedet, sana pedet semua, ya. Padahal kita tahu BCS-nya ya 2,5. Yo, ada yang mulai pulih, ada yang masih tetap kurus kayak yang itu Laskar Ngarit. Yang penting lancar birahi dan servis perkonsepsinya bagus. Terus Pak Haji, terkait dengan rajin birahi, kalau tidak disertai kemampuan deteksi estrus atau deteksi birahi kan yang mubatir. Iya. Jenengan polanya seperti apa? Polanya kalau setelah habis masa 40 hari itu, kan nanti kira-kira sebelum 21 hari, 2 atau 3 hari itu mulai dipantau terus. Oh, jadi kita sudah memperkirakan ya? Ya. Lolos dari 40 hari itu intens. Iya. Oh, menuju ke 21 hari itu udah dipantau lagi. Dipantau ya. Laskar Ngarit. Jadi beliau dan anak kandang itu sudah memahami masa involusi uterus itu kan 25 hari sampai 40 hari, ada yang 50 hari. Cuman ketika 40 hari itu sudah mulai dititeni. 40 hari menuju ke 21 hari, menuju ke birahi pertama ini, itu sudah dititeni. Jadi begitu beler, ya langsung dikawin. Langsung dikawin. Nggak langsung sih, kadang sorenya. Oh, siap, lapor dulu. Masing-masing karakter sapinya kan beda. Kata kuncinya. Jadi kenapa kalau setiap orang konsultasi selalu saya bilang pantau dan pelajari pola. Karena memang secara umum birahi itu sama 18 sampai 22 hari sekali, tetapi pre-estrus, estrus, met-estrus dan di estrusnya masing-masing sapi itu pergeserannya sedikit berbeda. Laskar Ngarit. Monggo Pak Haji jalan-jalan. Monggo. Kameramen biar netizen tidak bosan di shoot. Nah, ini kawasan pedet. Memang jam siang belum waktunya nyemprot Laskar Ngarit. Di sini kotor. Iya, penyemprotannya pagi dan sore hari, betul. Nah, ini kan pedet semua ini. Luar biasa. Jadi kita bisa tahu BCS sapinya ya seperti ini, induk-induknya. Tetapi alhamdulillah pedetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang 11 pedet wara itu pedet ya.
Siap Laskar Ngarit, itu yang bisa kita peroleh pelajarannya ya. Nanti kita akan ke sebelah sana, mungkin kita bikin ke video lain biar nggak terlalu panjang. Intinya adalah Laskar Ngarit harus membiasakan treatment postpartus. Yang kedua, 14 hari pasca melahirkan induk langsung diberikan obat cacing, sapu bersih ya pakai spektrum luas. Pedet usia 1 bulan 2 bulan, pedetnya diberi obat cacing dan diulang setiap 3 bulan sekali paling cepat. Oke, pakan. Nah, ada yang datang. Langsung rame minta makan Laskar Ngarit ya. Pakan heterogen, jerami, hijauan, comboran, konsentrat, mineral. Oke. Dan jangan lupa setelah masa nifas 40 hari sudah langsung dilakukan niteni ya Pak Haji ya. Pemantauan apakah dia birahi atau tidak. Demikian Pak Haji, matur nuwun. Kita ke kandang sebelah sana untuk melihat sapi jantan karena sapi jantan di sini juga harganya bagus. Jadi menunya seperti apa kita akan lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, matur nuwun, kita lanjut.